Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di Kalsara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Bersama saya Sri Mauliani selaku host pada acara Ngopi Ngobrolin Opini pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk para penonton semuanya. Dan berbicara mengenai Idul Adha, berarti kita berbicara tentang Idul Kurban. Nah, di Muhammadiyah itu sendiri kita mempunyai lembaga di mana lembaga tersebut bernama Lazismu atau singkatan dari Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah. Nah, di segmen Ngopi pada hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang tentunya akan membahas bersama kita bersama di sini mengenai apa sih sebenarnya Lazismu itu. Nah, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Syukur selaku Ketua Umum Lazismu Sulawesi Tenggara. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Oke, terima kasih Bapak karena telah memenuhi undangan Kalsara Media untuk bersamai kami pada acara Ngopi Ngobrolan Opini. Nah, Bapak, kami penasaran nih, penonton juga mungkin penasaran bagaimana sih sebenarnya Lazismu itu, atau mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya Lazismu itu sendiri? Ya, terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada Lazismu, terkhusus saya sebagai Ketua Lazismu Sulawesi Tenggara untuk ngobrol-ngobrol di tempat ini. Jadi Lazismu itu sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa Lazismu ini adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah. Itu adalah Lazismu. Mungkin terkait dengan Lazismu ini, secara nasional lahir tahun 2002, di-SK-kan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kemudian di-SK-kan oleh Kemenak Republik Indonesia untuk menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional. Jadi lembaga kita ini sudah resmi secara nasional dan juga sudah resmi di daerah kita ini. Luar biasa sekali ya Pak. Berarti 2002 sekarang berarti sudah ada 10 tahun Pak ya di Sulawesi Tenggara. Iya, untuk nasional 2002. Oh iya. Untuk di Sulawesi Tenggara, Lazismu ini usianya masih sangat muda karena kita secara resmi itu di-SK-kan oleh Lazismu Pusat sebagai yang berhak untuk mendirikan di Sulawesi Tenggara ini. Itu kita di-SK-kan pada tanggal 20 Maret 2020. Jadi sudah lebih 2 tahun yang lalu. Wah, usia keberadaan kita di Sulawesi Tenggara. Oke, keren sekali ya Pak. Berarti sangat signifikan sekali perkembangan dari Lazismu, mulai dari tingkat nasional kemudian ke daerah-daerah, khususnya di Sulawesi Tenggara kita sudah memilikinya sekarang. Oke Pak, selanjutnya Pak, jadi kalau misalkan untuk di Sulawesi Tenggara sudah berdiri sejak tahun 2020. Nah, program apa saja sebenarnya yang ada di Lazismu itu sendiri, Pak? Baik, jadi untuk di Lazismu ini, karena kita ini di Sulawesi Tenggara yaitu perwakilan dari Lazismu Pusat. Karena Lazismu itu satu, yaitu Lazismu. Kemudian di daerah-daerah itu adalah perwakilan dari Lazismu Pusat. Jadi tidak terlepas dari Lazismu Pusat, sehingga program-program juga yang kita programkan di daerah ini tetap juga mengacu kepada program nasional. Secara nasional kita mempunyai 6 pilar program Lazismu. Jadi 6 pilar itu, yang pertama pilar pendidikan. Pilar pendidikan. Yang kedua pilar kesehatan, yang ketiga adalah pilar ekonomi. Kemudian yang keempat sosial kemanusiaan. Dan yang kelima dakwah, dan yang keenam lingkungan hidup.
Wah, sangat luar biasa ya. Sudah ada 6 pilar yang harus dijalankan oleh Lazismu itu sendiri. Mungkin kami jadi lebih penasaran nih Pak. Kira-kira 6 pilar itu lebih kerucut lagi bagaimana ya Pak sebenarnya? Ya, untuk setiap pilar itu, pilar pendidikan ya yang lalu ada beberapa poin-poin itu di setiap pilar itu. Salah satunya yaitu bantuan pendidikan baik kepada lembaga pendidikan maupun kepada orang yang berada di lembaga pendidikan itu, yang biasa disebut sebagai mustahik kalau orang. Dalam hal ini ada beberapa tingkatan, ada tingkatan di sekolah menengah atas, kemudian ada di tingkat perguruan tinggi. Wow. Jadi kita yang lalu kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari oleh Lazismu. Jadi itu terkait dengan pendidikan. Kemudian kesehatan, ya juga kita memberikan bantuan kepada mustahik yang terkena penyakit, kemudian secara ekonomi dia tidak mampu untuk membiayai pengobatannya, sehingga Lazismu hadir di sana untuk meringankan beban mereka. Luar biasa sekali ya, mulia sekali ternyata ya Pak ya, luar biasa. Ya. Kemudian ekonomi, ya tentu karena Lazismu ini zakat, infak dan sedekah ini itu mengarah kepada mustahik yang memang tidak mempunyai kekurangan dari segi kemampuan ekonomi, sehingga juga kita memberikan bantuan untuk permodalan bagaimana bisa orang yang tidak punya kemampuan sehingga dia bisa punya kemampuan secara ekonomi dengan modal yang kita berikan untuk dikembangkan. Luar biasa. Kemudian sosial kemanusiaan. Sosial dan kemanusiaan. Sosial dan kemanusiaan, ya ini kita tahu persis di beberapa tahun belakangan ini kerap sekali terjadi bencana di daerah kita maupun di beberapa daerah di luar Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah Lazismu hadir melalui MDMC untuk hadir di sana. Jadi Lazismu mengumpulkan dana kemanusiaan untuk bantuan untuk mereka yang terkena dampak musibah baik itu banjir maupun gempa bumi. Lazismu menghimpun dana, kemudian dijalankan di lapangan oleh MDMC. Luar biasa. Berarti itu yang kemarin sempat ke Sulawesi Barat. Sulawesi Barat juga ya Pak ya, bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari. Iya. Di sana Pak ada berapa lama ya Pak kegiatannya? Kita di sana kita mengirim relawan, tentu dikomandoi oleh MDMC 3 kali pengiriman. Yang pertama kita kirim ya kurang lebih 10 hari. Kemudian yang pertama itu kita tarik, kita kirim yang kedua. Kemudian setelah kita tarik yang kedua, ternyata oleh MDMC pusat masih meminta kita untuk terjun di sana, sehingga kita kirim lagi 20 orang. 20 orang relawan ke sana. Iya, sehingga kehadiran kita di sana ya kurang lebih 1 bulan kita berada di sana sampai betul-betul bencana itu dianggap sudah melewati tanggap darurat, baru kita meninggalkan lokasi tersebut. Iya. Wah, luar biasa. Oke Pak, silahkan dilanjutkan untuk pilar kelima ya. Ya, termasuk juga pilar kelima itu ya pilar dakwah. Pilar dakwah. Termasuk juga kita akan memberikan pembiayaan terhadap dai-dai Muhammadiyah yang akan diterjunkan untuk menyampaikan dakwah di daerah-daerah atau di lokasi-lokasi tertentu yang biasa kita anggap rawan dari segi hal-hal tertentu. Nah, itu kemudian lingkungan. Jadi sekalipun kita ini lembaga zakat, tapi kita tidak abai terhadap kondisi lingkungan kita. Kita juga selalu senantiasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk bagaimana bisa aktif di dalam pemulihan lingkungan. Seperti di Sulawesi Tenggara ini kan kita tahu banyak daerah tambang.
Daerah tambahan itu kan lingkungannya akan digali, terutama tambang emas, tambang nikel. Oleh perusahaan-perusahaan itu mereka gali, eksploitasi. Betul, Pak. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan mereka melalui CSR-nya mereka, sehingga bisa melalui kita untuk kita kerjasama dalam program yang kita bangun bersama mereka. Oke, luar biasa sekali. Nah, Pak, saya jadi penasaran nih, Pak. Ketika Bapak tadi menjelaskan mengenai 6 pilar tersebut, ternyata memang kegiatan-kegiatan di dalamnya itu sudah sangat luar biasa, sehingga ada keinginan untuk bagaimana penyaluran ke lazismu itu sendiri mungkin, Pak. Ya, untuk bagi para donatur maupun musaki untuk menyalurkan donasi-donasinya ke lazismu itu tidak susah, karena lazismu punya rekening di bank untuk setiap orang akan bisa menyalurkan lewat di sana. Begitu juga kita punya amil zakat, infak dan sedekah yang siap untuk menjemput donasi maupun zakat infak yang akan disalurkan oleh para muzaki. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya kami ingin mengetahui bahwa apa sebenarnya yang membedakan lazismu itu sendiri dengan lembaga zakat lainnya nih, Pak? Ya, secara khusus sebetulnya kita tidak punya perbedaan secara spesifik dengan lembaga-lembaga zakat yang lain. Karena memang sesungguhnya lembaga zakat itu bekerjanya juga diikat oleh satu aturan, yaitu undang-undang. Jadi sehingga setiap lembaga amil zakat itu bekerja sesuai dengan undang-undang itu. Namun demikian tetap juga setiap lembaga zakat itu punya ciri khas dan punya perbedaan dengan yang lain. Terutama kita lazismu ini karena bernaung di bawah Muhammadiyah, dan Muhammadiyah itu kan punya nama besar, dan kita tahu persis bahwa nama besar Muhammadiyah itu sangat dipercaya oleh masyarakat luas. Betul, Pak. Masyarakat luas, sehingga dengan berada di bawah naungan Muhammadiyah itu, lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah ini ya tentu sangat dipercaya oleh masyarakat, dan itu terbukti secara nasional. Tentu di dalamnya itu ada lazismu Sulawesi Tenggara itu selalu mendapatkan penghargaan sebagai lembaga zakat atau lasnas ya terbaik untuk sesuai dengan yang dinilai oleh yang berhak untuk menilai. Luar biasa, itu ya, Pak. Ya. Oke, jadi teman-teman, itulah tadi perbedaan. Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan, tapi tetap saja ini adalah lembaga yang memang bernaung pada zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah khususnya. Nah, jadi Pak, untuk peran lazismu dalam momen perayaan Islam nih, sebagai Islam yaitu Idul Adha pada tahun ini bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah sejak hadirnya lazismu di Sulawesi Tenggara ini dari tahun ke tahun kita senantiasa mengambil peran dengan memfasilitasi setiap muzaki untuk menunaikan ibadah kurban. Jadi dari tahun ke tahun beberapa warga Muhammadiyah maupun simpatisan itu menitipkan amanahnya melalui lazismu untuk dikelola untuk penyelenggaraan kurban mereka. Dan tahun lalu kita mendapatkan hewan kurban itu dari warga dan simpatisan Muhammadiyah di Kendari dan beberapa daerah. Itu kita mendapatkan dari daerah ini ada 14 ekor. 14 ekor. Tahun lalu. Kemudian ya, ada juga yang dititipkan kepada kita dari lembaga pengelola keuangan haji pusat. Ada 2 ekor yang kemudian kita tempatkan di 2 desa di Sulawesi Tenggara ini, khususnya di Konawe Selatan dan di Konawe.
Kalau Ya. untuk tahun ini Pak, bagaimana progresnya? Untuk tahun ini, menurut informasi untuk dari BPKH Pusat itu seperti tahun lalu yang kita dapatkan 2 ekor, tahun ini mereka tidak menyalurkan hewan kurban. Untuk yang tahun ini dari lokal itu kita sudah mendapatkan sejauh ini sudah ada 10 kelompok. 10 kelompok yang itu maksud 10 kelompok karena untuk Idul Kurban ibadah kurban ini itu untuk sapi bisa untuk 7 orang. per kelompok ya Pak per ya. kelompok Oke, itu. jadi per kelompok Per teman-teman kelompok bisa bergabung dalam satu kelompok dengan jumlah 7 orang. 7 orang. Oke Pak. Kemudian bisa juga perorangan, artinya satu keluarga satu sapi itu bisa. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah mendapatkan kepercayaan 10 ekor sapi. 10 ekor Dan sapi. ini masih terus masuk dari beberapa orang untuk menambah lagi kelompok yang sudah ada ini. Oke, luar biasa. Pak, saya penasaran nanti kiranya kalau misalkan penyalurannya nanti apakah itu karena kan kantor Lazismu ini ada di Kota Kendari. Iya, ada di Kota Apakah nanti penyalurannya akan Sulawesi Tenggara atau ke lingkup Kendari saja nih, Pak? Tentu yang kita himpun di wilayah ini yang kita bisa jangkau itu adalah yang di Kota Kendari, kemudian di sekitar kota-kota di sekitar Kota Kendari ini. Oke. Karena Lazismu ini kan bukan hanya berada di Kendari ini, tetapi sudah berada di beberapa daerah. Sehingga penyelenggaraan kurban yang dilakukan oleh Lazismu itu bukan hanya di Kota Kendari dan bukan hanya dilakukan di provinsi ini, tetapi diselenggarakan juga di Provinsi-provinsi lainnya, bukan beberapa kabupaten. kabupaten kota yang sudah Lazismunya berdiri. Ada kantor Lazismu Sulawesi Tenggara di daerah itu. Daerah lainnya lagi. Oke Bapak, terima kasih untuk pemaparan materinya. Nah, kita sudah tidak disangka ternyata kita sudah di penghujung acara. Nah, sebelum kita menutup untuk segmen ngobrolin opini pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak untuk ketika saya mengucapkan kalau Sara Media, kita bisa bersama bilang kajian lokal seluas Nusantara. Oke Bapak, terima kasih. Kemudian kalau Sara Media, Kajian lokal seluas Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Idul Adha.